Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 2 bermain di lingkungan, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian ya. Untuk kompetensi dasarnya ada 3.3, 3.4 ya, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Untuk 4.4, menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal tentang perkalian. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama. Kita akan belajar mengenal apa itu perkalian. Sekarang silakan perhatikan contoh soal. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Pertanyaannya, jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Nah, tadi perahu Beni jumlahnya ada 2. Kemudian perahu Tiur ada 2. Kemudian untuk perahu ayah juga sama, ada 2. Jadi kalau kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Selain dalam bentuk penjumlahan, kita bisa juga menuliskannya dalam bentuk yang lain ya, yaitu dalam bentuk perkalian. Nah, di sini bentuk perkalian dari penjumlahan yang tadi adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita akan menelusuri ya, dari manakah asal perkalian ini. Dari yang pertama, untuk angka 3 ini asalnya dari mana? Jadi 3 ini berasal dari jumlah kotak ya. Tadi kan di soal sebelumnya kotaknya itu ada 3 ya. Yang pertama ada kotak perahu Beni, kemudian yang kedua ada kotak perahu Tiur, dan yang ketiga ada kotak perahu ayah. Jadi kotak itu yang kita jumlahkan semuanya ada 3. Maka dari itu perkaliannya diawali dengan angka 3. Kemudian dikali dengan 2. Nah, untuk 2 ini asalnya dari isi masing-masing kotak. Jadi di dalam satu kotak itu ternyata terdapat 2 perahu kertas ya, masing-masing semua sama ada 2 perahu kertas. Nah, maka dari itu perkaliannya jadi 3 dikali 2. Kemudian hasilnya sama dengan 6. 6 ini adalah hasil dari jumlah setelah digabungkannya. Jadi semua perahu dijumlahkan, digabungkan menjadi 1, hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Berikut ada contoh lainnya supaya lebih paham. Ayah Made membawakan 2 kotak biskuit. Eko melihat setiap kotak berisi 4 biskuit. Sekarang Eko akan kembali menghitungnya. Nah, perhatikan di sini ya, ada gambar biskuit. Jadi tadi ceritanya Ayah Made membawa 2 kotak biskuit ya, kita hitung. Ada 1, 2, ada 2 kotak biskuit. Nah, ternyata ketika Eko melihat isi kotak biskuit tersebut, satu kotaknya isinya ada 4. Jadi kalau kita hitung semua, di kotak pertama jumlahnya ada 4, dan di kotak yang kedua ada 4. Kita jumlahkan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Nah, tadi kan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian. Jadinya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 ini berasal dari jumlah kotak biskuitnya ya. Tadi kan ada 2.
Kemudian untuk 4-nya adalah isi dalam setiap kotak sama dengan 8. 8 adalah jumlah seluruh biskuitnya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita baca 2 dikali 4 sama dengan 8. Berikut ada satu contoh lagi supaya kita bisa lebih paham ya dan lebih mengenal lagi seperti apa sih perkalian itu. Uni dan teman-teman masih asik bermain. Lalu Ibu Made membawakan 4 bungkus biskuit. Ternyata setiap bungkusnya berisi 2 biskuit. Eko akan menghitung jumlah biskuit tersebut. Nah, di sini ada 4 bungkus biskuit ya. Nah, satu bungkusnya isinya ada 2. Jadi, kalau kita mau menghitung berapa jumlah dari seluruh biskuit, jadinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau dalam bentuk perkaliannya jadinya 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 berasal dari jumlah jumlah kelompok atau jumlah bungkusan biskuitnya. Kemudian 2 merupakan isi dalam satu bungkus biskuit ya. 8 adalah jumlah keseluruhan biskuitnya, atau bisa kita baca 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini ada contoh lain lagi ya. Di sini di gambar ada 2 kelompok pensil ya. Nah, masing-masing kelompok pensil itu terdiri dari 4 ya. 4 pensil. Jika kita jumlahkan semua, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selain bentuk penjumlahan berulang ya, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian. Perkaliannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 berasal dari jumlah kelompok pensil dan 4 berasal dari jumlah atau banyaknya pensil dalam satu kelompok ya. 8 adalah jumlah keseluruhannya. Lanjut, ini ada contoh lain juga. Di sini ada 3 kelompok bola ya. Satu kelompoknya isinya ada 4. Kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya sama dengan 12, atau dalam bentuk perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Kita akan belajar bagaimana caranya mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Nah, perhatikan di sini ceritanya ayah Eko itu punya 5 kandang ayam. Setiap kandang berisi 2 ekor anak ayam. Kita tuliskan kalimat perkalian sebagai berikut ya. Nah, jadi ini ada anak ayam. Untuk membuat kalimat perkaliannya jadinya adalah banyak kandang dikali isi dalam kandang sama dengan jumlah anak ayam. Nah, tadi banyak kandangnya ada 5. Kemudian isi dalam satu kandang ada 2 ekor anak ayam. Ya, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kalau dalam bentuk penjumlahan berulangnya jadinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi sama dengan 10 ya. 2 ini karena satu kandang isinya ada 2 ekor ayam dan jumlah kandangnya ada 5, makanya angka 2-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. Nah, berikut adalah contoh lainnya ya. Di sini ada 2 buah vas bunga. Dalam satu vas bunga isinya ada 4 bunga mawar. Nah, untuk menghitung jumlah seluruh bunganya berarti kita mengalihkan banyak vas dikali dengan bunga dalam vas. Banyak vas tadi 2 dikali bunga dalam vas ada 4 ya. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Atau kalau kita tuliskan dalam penjumlahan berulang, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini ada contoh lain lagi. Di sini ada 3 kelompok batu ya. Nah, 3 kelompok batu ini setiap kelompoknya terdiri dari
4 batu, kita bisa menuliskannya jadinya seperti ini ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 3. 3 ini berasal dari jumlah kelompoknya ya. Kemudian dikalikan dengan 4. 4 adalah isi dalam satu kelompok ya, satu kotak. Sama dengan 12. Nah, 12 ini adalah hasil penjumlahan seluruh batu ya. Kemudian untuk contoh berikutnya ada botol ya. Nah, di botol ini per kelompoknya berisi 2 ya. Terus jumlah kelompoknya ada 4. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan berulang, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 jumlah kelompoknya ya. Dikalikan 2 sama dengan 8. Oke, jadi tadi merupakan contoh perkalian ya dalam bentuk penjumlahan berulang. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga. Kita akan mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, sebelum sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kebalikan dari sebelumnya, kita mau nyoba untuk menyanyikan lagu ya. Di sini lagunya judulnya adalah Belajar Perkalian. Ini untuk cara menyanyikannya kita menggunakan irama lagu Becak ya, ciptaan Ibu Sud. Ibu akan menyanyikannya. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, jadi lagu ini mengingatkan kita bagaimana caranya mengerjakan perkalian dengan penjumlahan berulang ya. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan di bukunya halaman 49. Nah, di sini ada cerita Benny, Edo, dan Udin ya. Jadi mereka sedang bermain pistol-pistolan. Benny itu punya 1 pistol air. Kemudian Edo punya 1 pistol air juga. Dan Udin itu juga punya 1 pistol air. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini tadi Benny 1, Edo 1, kemudian Udin juga punya 1. Nah, kita bisa menuliskan bentuk perkaliannya berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Atau ya, sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi satunya kalau 3 dikali 1 berarti angka satunya ada 3 kali dijumlahkan. Berikut contoh lainnya, di sini ada kelereng ya. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya. Karena kelompok kelerengnya ada 8, berarti kita tulisnya 8. Kemudian kita kalikan dengan 6 karena setiap kelompoknya berisi 6 kelereng. Hasilnya sama dengan 48. Nah, penulisan perkalian ini itu punya sama artinya dengan 8 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 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 6. Jadi 6-nya sampai 8 kali ya, sama dengan 48. Jadi seperti itu ya bentuk penjumlahan berulang dari perkalian. Nah, berikut Ibu beri contoh satu lagi bagaimana cara menuliskan penjumlahan berulang dari perkalian ya. Perhatikan di sini ada 3 buah kotak.
ya mainan. Di dalam satu kotak isinya ada 5 mobil. Kita bisa menuliskan bentuk perkaliannya, berarti 3 dikali 5 sama dengan 15, atau sama artinya dengan 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan, berarti 5-nya ada 3 kali 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang perkalian ya. Semoga murid-murid Ibu semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa juga selalu berlatih supaya materi yang tadi disampaikan juga bisa jadi lebih paham lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada penyampaian Ibu yang mungkin salah atau kurang berkenan. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.